Halo guys, perkenalkan nama saya Bella Sofitri Natasha. Saya akan menjelaskan konsep dasar. 1. Konsep dasar keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan sebuah kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah juga memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer yang dapat diakses oleh suatu jaringan atau sistem. A. Konsep network security. Ada beberapa konsep atau hukum dasar untuk menjaga keamanan jaringan yang terdiri atas confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality, kerahasiaan, merupakan aturan yang membatasi pihak ketiga dalam mengakses informasi, dan konsep ini dirancang supaya informasi yang bersifat sensitif tidak bisa diakses sembarangan. C. Kelebihan dan kekurangan keamanan jaringan komputer. Kelebihan: A. Mencegah akses tidak sah ke jaringan. B. Meningkatkan efisien dan produktivitas. C. Mengurangi biaya dan kerugian akibat serangan dan ancaman. 2. Kekurangan: membutuhkan biaya yang cukup besar, membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar. C. Beresiko sasaran serangan yang lebih besar. C. Jenis-jenis network security. 1. Firewall. 2. Antivirus dan anti-malware. 3. Email security. 4. Access control. 5. Application security. 6. Cloud security. 7. Website security. 8. Data loss prevention. 9. VPN. 10. Network segmentation. 2. Kontrol keamanan jaringan. A. Keamanan jaringan fisik. B. Keamanan jaringan teknis. C. Keamanan jaringan administrasi. 3. Tujuan sistem keamanan jaringan. A. Melindungi data informasi penting dari akses tidak sah atau pencurian. Ini mencakup perlindungan terhadap akses ilegal, peretasan, dan pencurian data. B. Memastikan bahwa data dan informasi tetap utuh dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama penyimpanan atau transmisi. C. Mengamankan data yang sensitif dan informasi rahasia dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Jenis-jenis serangan pada jaringan komputer. Serangan pada jaringan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Kasus data breach, kebocoran data akibat serangan bisa sangat menghancurkan. Penelitian menunjukkan bahwa suatu insiden dapat merugikan perusahaan sebesar 24 juta. Selain itu, rontoknya reputasi perusahaan adalah konsekuensi lain dari serangan jaringan. Penyerang mendapatkan akses tidak sah ke jaringan dan kemudian memodifikasi data, baik menghapus, mengenkripsi, atau merusaknya. B. Serangan pasif. Penjahat dunia maya menyerang jaringan untuk memantau atau mencuri data tanpa mengubahnya. Berikut ini adalah beberapa jenis dan bentuk serangan pada jaringan. A. DOS ATCK. B. Man in the Mail ATCK. Jenis-jenis ancaman keamanan jaringan. Secara umum, ancaman jaringan terbagi menjadi dua, yakni ancaman fisik dan ancaman logis. Kedua ancaman ini sama-sama berbahaya dan bisa mengganggu keberlangsungan jaringan. Namun ancaman yang paling banyak terjadi adalah ancaman logis, di mana ancaman tersebut terjadi pada perangkat lunak jaringan seperti data, dokumen, data sabe, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Kebijakan keamanan jaringan. Kebijakan keamanan jaringan merupakan aturan, prosedur, dan praktik terbaik yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman keamanan, termasuk mitigasi atau pengurangan dampak dari serangan keamanan. Konfigurasi akses aman peralatan jaringan atau router. A. Mengubah sandi default. B. Aktifkan exception. C. Mengkonfigurasi AAA. D. Menggunakan access control list. E. Mengaktifkan SSH. F. Mengaktifkan login banner. G. Mengaktifkan login.
H. Menggunakan roulette based access control. I. Membatasi jumlah percobaan login gagal. J. Melakukan pemantauan. Faktor-faktor penyebab ancaman. A. Ancaman fisik. B. Ancaman logik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.